pandemi yang gak kunjung kelar, apalagi ditambah sama pembatasan kegiatan. Wajar deh kita ngerasa cemas dan stres. Tapi bukan berarti gak bisa happy-happy lagi dong. Kan ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sekitar rumah. Bisa seseruan main skateboard atau ngedance sambil pakai sepatu roda. Bisa juga nongkrong dan main bareng hewan peliharaan. Yap, main bareng hewan terbukti bisa menjadi terapi gratisan yang bikin hati happy dan imun jadi naik. Ini dia. Ahli bilang hewan peliharaan bisa membantu mengatasi rasa kesepian sama perasaan terisolasi saat pandemi. Stres pun jadi turun deh. Nah, kucing dinilai bisa menjadi teman terbaik semasa pandemi nih. Karena selain imut dan gemesin, kucing juga gak butuh perawatan ekstra kayak anjing. Gak harus sering dibawa jalan-jalan. Udah gitu, pilihan rasnya ada banyak. Beda-beda imut sama gemesinnya. Kayak si raksasa lembut dari Amerika ini, Maine Coon. Beda sama kucing biasanya, tubuhnya tinggi gede. Beratnya bisa sampai 11 kg loh. Dan panjangnya 1 meter. Uniknya kucing raksasa ini, meski sangat aktif, si Maine Coon gak betah manja-manja terlalu lama. Karena bulunya tebal, Maine Coon harus rajin dimandiin ya. Jangan lupa dikasih vitamin juga. Ada lagi nih, kucing cerianan imut. Namanya Scottish Fold. Ras kucing dari Skotlandia yang khas sama telinga terlipatnya. Makanya wajahnya jadi mirip burung hantu ya, imut. Kucing ini juga punya kebiasaan unik duduk dengan posisi Buddha. Bulunya juga halus banget. Gak heran deh kalau harga kucing Scotty ini mahal banget. Kucing usia 2 minggu aja harganya mencapai 20-30 juta loh. Makanya perawatannya gak boleh sembarangan. Kucing di bawah usia 3 bulan, tekstur makanannya masih lunak. Kalau yang dewasa sih sudah dapat makanan padat. Selain merawat bulunya, pastikan juga kebersihan kuku dan telinga kucing Scotty selalu terjaga ya. Selain main bareng, bikin konten seru bareng kucing peliharaan gini juga bisa menjadi kegiatan menyenangkan saat di rumah saja. Cekidot kegiatan seru lainnya yang ampuh usir stres sama naikin imun. Bergairah di rumah. Yuk kita kemon. Sobat Unyil, studi dalam Journal of Nursing Scholarship bilang seni dan kerajinan bisa membantu usir stres loh. Jadi bikin kerajinan cantik dari wol gini bisa banget jadi pilihan aktivitas seru selama di rumah. Jangan takut ribet dulu ya. Kerajinan dari wol gak melulu harus dirajut kok. Ada nih yang namanya felt wall craft. Kerajinan berbahan wol ini cuma butuh jarum berukuran besar dan kecil, benang wol warna-warni, dan alas yang terbuat dari gabus. Buat pemula bisa mulai dari bentuk yang sederhana dulu nih. Untuk bagian dalam badannya, pakai benang wol yang seratnya lebih kasar ya. Gumpalan wol ini tinggal dipadatkan menggunakan jarum berukuran besar. Tusuk-tusuk sambil diputar sampai menembus alas. Wah, kegiatan ini cocok banget ya untuk merilis stres dan perasaan negatif. Oh iya, wol yang dipakai untuk membuat kerajinan ini semuanya impor loh. Salah satunya berasal dari Australia, salah satu negara penghasil wol terbaik di dunia. Wol Australia kebanyakan berasal dari domba merino yang punya banyak keunggulan. Tekstur wolnya sangat halus, punya kualitas terbaik, dan sudah teruji aman buat lingkungan karena bisa didaur ulang. Wah, keren! Dari satu domba merino, kita bisa mendapatkan 6 kilo wol loh. Wah, gondrong juga ya. Proses pencukuran biasanya dimulai dari perut, karena bagian ini yang paling kotor. Setelah disortir dan dibersihkan dari bagian yang kotor, wol bakal disimpan di gudang untuk dipres dan diolah jadi bermacam benda. Salah satunya ya wol warna-warni yang jadi bahan baku felt wall craft ini. Yuk lanjut bikin kerajinannya. Setelah bagian dalamnya jadi gumpalan padat, tinggal beri warna pakai sobekan wol juga. Cukup ditusuk-tusuk saja pakai jarum yang ukurannya lebih kecil.
Untuk proses ini, menusuknya nggak boleh terlalu keras ya, biar badannya nggak susut dan gepeng. Lanjut, tambahkan bagian-bagian lain sesuai karakter yang mau dibikin. Ada telinga sama aksesoris tambahan nih. Tusuk-tusuk biar semuanya menempel sempurna. Yap, kerajinan ini sama sekali nggak membutuhkan lem sebagai perekat. Gak cuma karakter kartun aja, ada banyak bentuk yang bisa dibuat dengan kerajinan Feltwollcraft ini. Ayo, siapa yang mau coba? Selain dibuat jadi aneka karakter gemes kayak gini, bulu domba juga bisa loh disulap jadi lukisan cantik. Bahan bakunya juga nggak harus wool impor kok. Kita bisa olah dari limbah bulu domba yang jarang dimanfaatkan oleh peternak di Indonesia. Begini nih caranya. Bulu domba yang baru dicukur harus dicuci dulu, biar lebih kinclong dan higienis pastinya. Baru deh lanjut dijemur selama 1 hari sampai benar-benar kering. Sebagai variasi, bulu domba juga akan diberi pewarna tekstil. Nah, untuk menghilangkan bulu yang gimbal, harus dirapiin dulu pakai sisir khusus ya. Selanjutnya bulu domba akan dikarding untuk meluruskan seratnya. Ini bakal memudahkan kita saat membuat lukisan. Oke deh, waktunya melukis. Bulu yang akan dibuat lukisan direkatkan ke serat-serat dan dibentuk sesuai dengan gambar yang akan dibuat. Tekniknya sih masih menggunakan jarum ala Feltwollcraft yang super gampang. Ya siapa tahu nih, selain jadi koleksi di rumah, hasil kerajinannya bisa buat nambah-nambah uang jajan. Jadi meski di rumah saja, cuannya tetap ngalir, stres dijamin hilang deh. Kegiatan seru selama di rumah aja. Apalagi kalau bukan nonton film favorit. Stres dijamin luntur deh. Proyektor ini sudah dilengkapi dengan teknologi wireless case. Jadi kita nggak perlu sambungan kabel fisik sama sekali. Istilahnya nirkabel. Proyektor tinggal disambungkan ke perangkat multimedia, baik komputer ataupun gawai yang kita pakai dengan jaringan wifi yang sama. Selain itu, bisa juga kok pakai media penyimpanan flash drive langsung ke proyektornya. Tinggal pilih file yang mau ditonton deh. Simple banget kan? Proyektor ini juga nggak perlu speaker tambahan. Soalnya sudah ada speaker bawaan dari proyektornya kok. Suaranya juga kenceng. Jadi kita bisa nonton ala-ala di bioskop tanpa perlu keluar rumah. Seru kan? Yuk kita kemon! Kegiatan menyenangkan yang ampuh usir stres sama naikin imun selama diam di rumah. Apalagi kalau bukan menikmati kudapan lezat nan cantik, kayak dumpling keju gini nih. Bentuk dan warnanya yang cerah bisa bikin mood jadi naik. Belum lagi kandungan nutrisinya yang kaya protein. Dibuat dari ikan dan keju, nutrisi dumpling bisa membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Bonus enak banget lagi. Setiap 500 butir dumpling keju yang dicetak per jam bakal dimatangkan dengan cara direbus agar teksturnya tetap kenyal dan gak mudah pecah. Untuk membuat dumpling, ambil kulitnya, basahi bagian pinggirnya, kasih isian dan dibentuk deh. Nah, katanya nih, bikin dumpling sendiri juga bisa jadi terapi buat kesehatan mental loh. Ayo di rumah siapa yang suka malas masak? Padahal Sobat Unyil, dengan masak ini kita bisa menjadi sarana pelepas stres, menaikkan mood dan juga mendorong otak biar jadi lebih kreatif. Yuk kita lanjutin masak. Kita yang gak bisa masak, dijamin sukses deh bikin dumplingnya. Lumayan kan buat ngisi waktu luang bareng keluarga. Kita bebas mengkreasikannya, jadi beragam bentuk. Tinggal masak dengan sedikit minyak. Mudah kan? Dumpling cantik ini diwarnai pakai bahan-bahan alami loh. Untuk mengekstrak warna labu, potong dan rebus selama 30 menit. Pastikan labu sudah benar-benar lunak, biar lebih gampang menghaluskannya. Nah, jus labu ini dicampur dengan terigu dan minyak, lalu diuleni hingga kalis. Adonan kemudian kita tutup dengan plastik, agar gluten saring berikatan dan jadi lebih lentur. Lakukan hal yang sama untuk membuat kulit dumpling berwarna merah. Untuk sawi, bagian yang dipakai cuma daunnya saja ya. Adonan kulit yang sudah didiamkan selama kurang lebih 15 menit, lanjut digiling sampai berbentuk lembaran.
harus diulangi berkali-kali ya, sampai kelenturan dan ketebalannya pas. Setelah itu, barulah kita cetak lembaran kulitnya berbentuk bulat. Sebelum kulitnya di-packing, taburi sedikit tepung dan lapisi kertas minyak ya, biar kulitnya gak saling menempel. Isian ini tersedia dalam 2 pilihan, ada yang ready to eat dan ada yang ready to cook alias frozen. Komposisinya sih sama, tapi bedanya untuk meal kit yang tinggal dipanaskan, setiap bahan harus ditumis terlebih dahulu. Sementara untuk varian frozen, daging, wortel dan daun bawang, serta bumbu-bumbu dipisah. Semuanya masih dalam keadaan mentah, karena nggak semua bahan tahan disimpan dalam freezer. Bikin kulit sudah, bikin isiannya sudah. Nah sekarang bikin sausnya nih. Bahan-bahan spesial tinggal dicampur untuk bikin racikan saus. Kalau sudah jadi, tinggal di-packing deh semuanya. Untuk setiap pack dumpling meal kit, bahannya sudah lengkap loh. Jadi kita nggak perlu nambahin apa-apa lagi deh. Praktis kan? Nah, camilan yang ini dijamin bikin mood sama imun auto naik deh. Rasanya kenyal, empuk, manis lagi. Marshmallow ice cream. Uniknya sebelum disantap, marshmallow-nya harus dibakar dulu ya. Beuh, kebayang kan sensasi nikmatnya gula yang meleleh plus es krim manis yang lumer di mulut. Yummy banget deh. Ini kredinya sudah jadi. Kita bisa banget loh bikin sendiri di rumah. Catat resepnya ya. Untuk bikin marshmallow, masak campuran gula pasir, air, dan sirup jagung. Biar teksturnya kenyal khas marshmallow, harus ditambahkan gelatin ya. Itu loh turunan protein yang biasa dibuat dari tulang hewan. Gelatin yang ini halal ya. Lumrah digunakan sebagai pembentuk, pengental, sama perekat dalam industri makanan. Gelatin yang sudah dilelehkan, lanjut dicampur bareng adonan gulanya deh. Harus dalam keadaan panas ya, biar larutan gula dan gelatin gak menggumpal. Untuk isiannya, aduk krim kocok dan susu kental manis. Terus tambahkan stroberi yang sudah direndam air gula deh. Simpan di dalam lemari pendingin sebelum dicampur sama adonan marshmallow. Nah sekarang waktunya cetak es krim marshmallow-nya. Kudapan ini bisa diisi rasa macam-macam loh. Favoritnya vanilla cookies sama coklat. Wah bikinnya gampang, rasanya juga nendang. Pas banget kan buat menemani waktu selama di rumah saja. Aduk. Capek juga nih ngaduk adonan marshmallow. Kapan jadinya sih ini? Ogah, lagi bikin apaan ini? Widih, lagi bikin adonan tahu oncom ya? Kalau gitu jangan lupa pakai cabenya yang banyak kan ya? Sembarangan sih, Mpok. Ini namanya marshmallow, Mpok. Nggak gaul lah. Masa gini doang nggak tahu? Gaya banget sih. Biasanya juga cuma jualan tahu sama beras doang. Iya dong, Pok. Kita kan harus gaul kayak anak muda zaman now. Iya. Ya udah, terusin aja jualan tahunya. Semoga laris. Marshmallow, Pok. Tahu lagi. Masih kurang camilannya. Ya udah, bikin burger goreng yuk. Beda sama burger biasa yang disajikan dengan banyak pelengkap. Yang kalau dimakan suka bikin belepotan, burger goreng ini super praktis. Tinggal digoreng aja sampai kecoklatan. Dijamin gak bikin belepotan deh. Karena ukurannya bite size. Tapi isiannya gak pelit loh. Bahan utama patty burger goreng adalah daging giling dan saripati kedelai. Biar nutrisinya lebih nampol. Mantap! Dua bahan ini bakal dibumbui pakai garam, basil, bubuk bawang merah, kaldu sapi, dan lada. Adonan patty seberat 20 gram bakal dibentuk bulat dan dipanggang deh. Oh iya, nama hamburger bukan berasal dari daging ham ya, tapi dari nama kota Hamburg di Jerman. Meski cikal bakal hamburger berasal dari suku Tartar di Asia Tengah, olahan burger yang sekarang kita kenal justru dipopulerkan oleh penduduk kota Hamburg. Nah, lanjut. Siapkan roti burgernya yuk. Aduk tepung, gula, ragi, garam, susu, telur, dan air. Masukkan butter dan tambahkan air secara berkala. Biar adonannya lebih elastis dan gak keras.
Setelah itu, adonan dibagi menjadi bulatan-bulatan yang lebih kecil nih. Diamkan sebentar sampai adonan mengembang. Baru deh bisa diisi dan dibentuk jadi burger goreng. Biar aroma dan rasanya lebih menggoda, oleskan kuning telur dan wijen di atas rotinya. Mematangkannya nggak lama kok, cukup 15 menit saja di suhu 150 sampai 180 derajat Celcius. Serunya nih, burger goreng gini bisa banget disimpan lama setelah dibekukan. Asal penyimpanannya benar, bisa tahan sampai 6 bulan lamanya loh. Kalau di kulkas sih cuma kuat 5 hari. Oh iya, perlu diingat sebelum digoreng, burger beku sebaiknya didiamkan dulu di suhu ruang biar bisa mengembang sempurna saat digoreng nanti. Dan meskipun burger goreng ini bisa menjadi sumber asupan karbohidrat dan protein yang tinggi, sebelum dimakan boleh banget loh kita siapkan salad sebagai pelengkapnya biar nutrisinya lebih komplit. Semua kegiatan yang Unyil infoin hari ini bukan sekedar untuk senang-senang aja ya Sobat Unyil, tapi sebagai pencegahan supaya COVID-19 nggak semakin menyebar. Dengan berkegiatan di rumah saja, artinya kita ikut melindungi orang-orang di sekitar dari penularan COVID-19. Apalagi sekarang ini fasilitas kesehatan lagi penuh. Jangan sampai deh gara-gara nggak patuh protokol kesehatan malah membahayakan orang-orang yang kita sayangi. Sobat Unyil, sebisa mungkin kita kan tetap harus di rumah. Tapi kan ada juga anggota keluarga kita yang mau nggak mau harus tetap keluar rumah. Nah, Unyil mau nanya ke Profesor Sujatmiko nih, sebaiknya gimana ya supaya kita semua tetap aman? Kalau mama papanya terpaksa bekerja sampai rumah, nanti Unyil bilang sama mama papa. Ya, jadi bilang, mama papa di rumah habis mandi, habis cuci rambut tetap pakai masker, Ma. Ya, gitu bilang gitu sama mama papanya ya, Unyil ya. Nah, tapi Unyil juga harus pakai masker. Kalau enggak nanti ketularan. Loh, kenapa emang begitu? Ya, karena selama mama papa itu di angkot, di kereta, atau di bus, atau di MRT, itu bisa ketularan dari yang lain gitu Unyil ya. Tuh Sobat Unyil, kalau ada anggota keluarga yang masih harus keluar rumah, semuanya harus tetap pakai masker. Nah, kalau ada anggota keluarga yang positif COVID, katanya kan boleh isolasi mandiri. Jadi isolasi mandiri itu dia tidak ketemu dengan siapapun, dengan orang lain, terutama yang tidak sakit, yaitu di rumah atau di kamar. Jadi kalau sakitnya cuma ringan, cuma demam, batuk pilek sedikit, mama papa Unyil bilang di rumah aja deh, ya bilang sama mama papanya di rumah aja, tapi lapor ke dokter selalu lewat handphone, pagi sama sore, ya bagaimana keadaan mamahnya, papahnya ya. Yang positif tadi, Unyil bantuin di rumah, jangan deket-deket ya. Kemudian semua gagang pintu dibersihkan pakai pembersih pakai air sabun ya. Lantai juga disemprot sehari 2 kali, pagi sore. Kalau bisa spray bantalnya juga dijemur. Papanya mesti nyatet suhu badannya berapa. Sama kalau ada alat pengukur saturasi oksigen, papa bilang ya. Bilangin papa diukur, dicatat dan lapor ke dokter yang meriksa tadi supaya tahu dokternya bahwa mama papa itu sehat apa enggak. Yang penting tetap pakai masker, menutupi hidung, mulut, dagu dan pipi. Makan sehari 3 kali yang banyak makannya. Obat diminum teratur. Mandi pagi sore. Baju kotor direndam air sabun dulu. Masker diganti kalau masker yang tipis, masker yang medis itu tiap 6 jam diganti, digunting dulu. Kemudian kalau ada jendela, dekat jendela, berdiri di dekat jendela supaya dapat udara segar matahari. Makan, kalau orang dewasa banyakin buah, banyakin sayur, dapat vitamin, dapat obat seperti biasa, diminum sesuai aturan. Jadi kalau ada satu yang positif, semua harus pakai masker. Pagi, siang, sore, malam. Kalau mau menghindari. Terus isolasi mandiri tuh sebetulnya berapa lama sih Prof? Kan banyak tuh yang bilang isolasi mandiri cukup beberapa hari aja. PCR dulu, kalau negatif baru berhenti isolasinya. Kalau masih positif ya masih isolasi supaya jangan menularkan yang lain. Bayangkan kalau bapaknya positif, masih PCR-nya. Yang ibunya negatif, anaknya negatif. Dia keluar,
walaupun sudah 14 hari, tapi masih PCR positif, ya dia nularkan. Jadi patokannya bukan 14 harinya, tapi minimal 14 hari sampai PCR negatif. Kalau belum negatif, jangan dulu. Tuh, sudah jelaskan Sobat Unyil. Kalau gejala COVID-nya ringan, cukup isolasi mandiri di rumah. Kuncinya, jangan kontak langsung dengan siapapun di ruang isolasi. Dan tetap pakai masker, menutupi mulut, hidung, dagu, dan pipi. Kalau pengen ngobrol, kan bisa lewat video call aja, iya kan? Yuk, kita kemon! Itu dia, inspirasi kegiatan seru yang ampuh usir stres dan naikin imun. Selamat mencoba ya Sobat Unyil. Semoga bikin betah dan tetap semangat, meski sudah lama berdiam di rumah saja. Nah, buat yang belum vaksin, yuk segera vaksinasi kayak Unyil. Biar herd immunity cepat terbentuk, laju pandemi segera terkendali, dan kita-kita bisa balik hidup normal seperti dulu. Yuk, come on, vaksinasi! Dan buat yang sudah vaksinasi lengkap, 5M-nya jangan sampai kendor ya. Sampai jumpa besok.